Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi dua dimensi. Nah, untuk materi ini di sini ada metode yang akan kita gunakan. Pendekatan metode yang kita gunakan yaitu metode konvensional, ya. Yang di sini terdiri dari metode translation, metode scaling, dan rotation. Itu nanti seperti apa untuk ketiga metode ini kita akan bahas satu persatu, ya. Oke. Yang akan kita bahas di sini merupakan transformasi dua dimensi, ya. Salah satu bagian dari transformasi geometri. Ya, geometri ini kan yang kita tahu bangun, ya, hubungan dengan bangun datar itu apa aja. Nanti kita dari proses bangun datar ini akan ada beberapa operasi-operasi yang dilakukan, termasuk di sini tiga metode ini yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai translasi, skali, dan rotasi, begitu. Baik, kita lanjutkan. Di transformasi ini adalah kita akan bahas dulu, ya, mengenai apa definisi dari transformasi. Kalau kita lihat di sini, jadi transformasi itu adalah sebuah metode atau sebuah cara atau sebuah teknik untuk memanipulasi sebuah titik. Nah, yang kita tahu kan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, sebuah objek gitu, ya, atau yang kita bilang ada garis atau lingkaran atau lain-lainnya, itu kan terbentuk dari titik gitu intinya, ya, dari titik. Nah, artinya dari yang akan kita bahas dari sini, dari pembentuk objek tersebut atau titik tersebut, kita akan manipulasi. Nah, apa yang dimanipulasi? Yang akan dimanipulasi adalah dari lokasi titiknya, begitu. Ya, yang pasti kan yang akan kita lakukan operasi tadi kan, sekali rotasi kan istilahnya merubah gitu ukuran dan bentuk atau posisi. Nah, itu sebenarnya yang dirubah bukan objeknya tapi titik-titiknya, begitu, atau pikselnya, ya, yang kita tahu kan titik ini adalah piksel di sebuah layar atau display, gitu ya. Jadi definisi dari transformasi ini adalah sebuah metode atau sebuah cara atau sebuah teknik untuk memanipulasi apa yang dimanipulasi, ya, lokasinya, gitu, lokasi dari sebuah titik, gitu ya. Nah, yang tadi yang saya katakan, titik yang akan dimanipulasi adalah titik piksel, dalam artian titik piksel yang ada di dalam sebuah layar atau display. Nah, untuk yang metode yang digunakan di dalam transformasi dua dimensi ini ada tiga, ya. Yang tadi sudah dibahas di depan, yaitu ada translasi atau translation, atau istilahnya adalah pergeseran. Yang kedua ada scaling atau penskalaan, dan rotation atau pemutaran. Nah, ini adalah operasi-operasi yang akan dilakukan, ya. Oke, untuk metode yang pertama yang akan kita lakukan yaitu metode translasi, ya, atau pergeseran, ya. Nah, metode translasi ini atau pergeseran adalah memindahkan objek sepanjang garis lurus dari suatu lokasi ke koordinat tertentu ke lokasi yang lain tanpa mengubah objeknya, tanpa mengubah bentuk objeknya, gitu. Jadi dia hanya memindahkan saja tanpa memindahkan, tahu ya, hanya dipindah atau di move, begitu ya. Kita nggak melakukan penskalaan atau merubah bentuk, hanya yang dilakukan adalah pada translasi ini adalah memindahkan objeknya saja. Jadi ini hanya memindahkan objeknya saja tanpa merubah ukuran objeknya. Jadi di sini ada beberapa karakteristik, ya, yang perlu kita lihat. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah di sini, misalkan di sini terdapat titik A, ya, titik A di sini yang terdiri dari koordinat x, y, digeser sejumlah trx pada sumbu x dan digeser try pada sumbu y. Nah, persamaan yang digunakan pada metode transisi ini adalah, kita lihat di sini, Q, ya, Q, X, Y.
Ya, maksud dari Q ini apa kira-kira? Q ini, Q atau Q X, Y ini maksudnya adalah ini merupakan titik akhirnya. Nanti hasil yang dapatnya sebenarnya ini nih yang kita akan cari. Ya, atau di sini adalah merupakan titik akhirnya, yaitu sebuah titik yang nanti akan menunjukkan bahwa lokasi perpindahan titiknya. Gitu ya. Jadi ini akan kita cari. Oke. Nah, kemudian sama dengan P kurung muka X, Y plus TR. Nah, T di sini adalah merupakan titik ya secara umum yang akan mewakili atau titik yang akan dideklarasikan di awal. Nanti di contoh soal nanti akan jelas ya terlihat. Jadi di sini yang dimaksud dengan deklarasi di awal ini misalnya kalau dideklarasikan di awal hanya satu titik, berarti proses perpindahannya hanya satu kali. Nah, tapi kalau ada misalkan ada 10 titik, ya berarti tentunya perpindahannya akan dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, nanti coba ya akan kita lihat di contoh. Jadi sebenarnya ini untuk perpindahan perpindahan berapa banyak titik yang nanti akan dijadikan sebagai titik awalnya ini di situ ya titiknya. Berapa jumlah titik awalnya. Nah, kemudian di sini disederhanakan kembali menjadi P kurung muka X plus TRX, Y plus TRY. Tutup. Jadi metode translasi ini adalah merupakan metode penjumlahan ya. Jadi operasi matematik pada translasi ini merupakan operasi penjumlahan. Jadi operasi matematik yang digunakan di sini adalah yang digunakan pada translasi ini menggunakan metode operasi matematik penjumlahan. Jadi itu ya yang perlu diingat ya. Plus gitu. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, ini pada contoh diketahui misalkan titik A ya. Titik A ini adalah 2,4 adalah berada di titik 2,4. Digeser sejauh 4,2. Jadi ini titik A berada di 2,4, kemudian digeser sejauh 4,2. Jadi digeser ke kanan sebanyak 4 dan ke atas sumbu-nya adalah sebanyak 2. Gitu ya. Jadi digeser awalnya 2,4, kemudian akan digeser sejauh 4,2 ya. 4 X-nya 2-nya ke atas ya. 1 2 berarti di 6. Itu ya. Nah, yang akan ditanyakan di sini adalah berapa atau di lokasi hasil pergeseran apa nih ya, hasilnya ini seperti apa ya, akan dicari hasil A. Oke. Sebentar. Oke, jadi ini kita lanjut dulu. Hasilnya adalah yang akan kita lihat yang di sini kita akan cari adalah dari hasil pergeserannya yang akan dilihat. Jadi pergeserannya adalah yang akan didapat ini simbol aksen ya. Jadi hasil pergeseran adalah simbol A. Kita sebutnya aksen saja ya. Jadi kalau ada simbol aksen berarti ini hasilnya. Jadi kita coba jawab untuk A aksennya atau hasil yang akan dicari yaitu sesuai rumus tadi ya. Ya. Jadi akan dicari adalah jawabnya A X, Y di sini sama dengan A plus TR. Ya. Jadi A plus TR. A-nya berapa? A-nya kan tadi 2,4 ditambah TR-nya digeser jauh 4,2. Akan menghasilkan ini jumlah ini ya. Berapa? 2 tambah 4, 6, 4 tambah 2, 6. Jadi titik yang didapatkan adalah 6,6. Ya, sebenarnya terlihat di sini ya. 6,6. Ini hasilnya gitu ya. Hasilnya adalah 6,6. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah kita bisa pendekatan dua ya, bisa dengan menggunakan tabel ini untuk menjawab contoh ini atau juga bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dengan menggunakan rumus ini ya kita coba hitung A aksen A X, Y ya. A aksen X, Y sama dengan A plus TR. Nah, kita tinggal
tinggal masukkan nilai A-nya yaitu 2,4. Nah, plus TR yaitu nilai akhir dari pergeserannya. Ya, TR ini adalah nilai akhir dari pergeserannya. Titik awal dan nilai akhirnya nih TR yaitu 4,2. Nah, kemudian ini dijumlahkan 2 tambah 4, 4 tambah 2 jadi hasilnya 6,6. Gitu ya. Jadi 6,6 ini adalah titik akhirnya. Ya, atau Q-nya ya yang tadi kita cari ya, atau nilai Q-nya. Atau nilai akhirnya atau Q-nya adalah 6,6. Oke, jadi yang kita lakukan di sini adalah hanya menggunakan operasi penjumlahan saja. Jadi sekali lagi untuk metode translasi menggunakan metode aritmatik penjumlahan. Jadi saya ulang lagi, jadi yang akan kita lakukan untuk menjawab ini bisa dengan dua cara ya, dengan menggunakan simulasi dengan membuat tabel seperti ini, atau juga kita bisa menggunakan rumus yang sudah ditentukan seperti ini. Gitu ya, bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke scaling. Yang scaling di sini adalah kita lihat metode scaling atau penskalaan yang tadi di depan. Arti dari scaling ini adalah penskalaan menggunakan asumsi bahwa titik pusatnya adalah 0,0. Jadi titik pusatnya sudah ditentukan ya. Jadi menggunakan asumsi titik pusatnya 0,0. Jadi ini sudah ada nilainya nih yaitu 0,0. Jadi nanti ada titik pusatnya adalah titik sembarang. Jadi selain ada titik 0,0, ada juga nanti titik pusatnya sembarang atau sudah ditentukan. Tapi kalau misalkan di soal sudah menentukan 0,0 ya berarti 0,0. Atau juga bisa bukan cuma titik pusat 0,0, ada juga nilai lain yang bukan 0,0. Artinya ini menggunakan titik pusatnya titik sembarang ya, bukan 0,0. Ya, jadi artinya ini ada lokasi titiknya itu juga ditentukan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah ditentukan, ya berarti sub X-nya di 0,0. Oke, kita coba lihat ya. Lalu yang kedua adalah ini, lokasi asli dikalikan dengan besaran Sx pada sumbu X dan Sy pada sumbu Y. Ini maksudnya seperti apa? Jadi titik pusatnya dari 0,0 ini, kemudian besarnya adalah untuk sumbu X-nya adalah Xx dan untuk sumbu Y-nya adalah Sy. Nah, untuk persamaan yang digunakan atau rumus yang digunakan adalah di sini Q dalam kurung X, Y adalah A dikali S. Dengan A ini dijabarkan turunannya adalah A kurung buka X, Y dikali S kurung buka X, Y tutup. Dan kemudian disederhanakan kembali atau dijabarkan kembali menjadi A kurung buka X kali SX, Y dikali SY. Nah, ini yang nanti akan kita coba masukkan ya ke dalam nilai-nilai yang sudah ditentukan ke dalam rumus atau persamaan ini untuk scaling begitu. Oke, kita coba. Nah, kalau tadi pada translasi ini menggunakan operasi aritmatik penjumlahan, nah pada operasi matematik scaling ini menggunakan metode perkalian, begitu ya. Kita langsung coba ke contoh. Nah, ini contoh saja. Kita lihat contohnya di sini. Diketahui misalkan titik A adalah 1,1, titik B adalah 3,1 dan C 2,2. Ketika titik tersebut diskalakan ya sebesar Xx sama dengan 2 dan Sy, 3. Ketiga titik tersebut diskalakan Sx 2 dan Sy 3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah lokasi titik hasil penskalaannya berapa. Begitu. Kita coba langsung jawab. Nah, untuk menjawab kita coba buat berdasarkan rumus yang sudah tadi yang di atas di slide sebelumnya. Kita langsung bisa terapkan yaitu tadi ya AX kali SX, Y kali SY. Kita coba masukkan. Nilai A di sini adalah 1 ya. Ini 1 dari mana? Ya, ini 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2. 1 ini dapat dari nilai X. Jelas ya, nilai X dari A ya, dan 2 didapat dari nilai X dari nilai SX-nya. Nih, ini 2 ya. Gitu. Jadi 1 kali 2. 1
A dan 2 ini dari SX-nya. Nilai X dari SX-nya. Nah, kemudian koma 1 dikali 3. Ini dari mana? Sama ya, 1 dari yang Y titik A, 1 dan Y dari SX-nya. Itu 3. Nah, ini langsung dikalikan. 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3. Maka didapatkan hasilnya untuk A aksennya, yaitu dari titik A ini A aksennya adalah 2,3. Gitu ya. Nah, untuk cara yang sama ya, yang dicari adalah nilai B aksen dan C aksennya ini sama, tinggal masukkan. Untuk yang B aksen, berarti diambil dari titik B, yaitu 3,1 untuk yang X-nya 3, untuk yang B ini X-nya 3 dan Y-nya adalah 1. Jadi 3 kali 2, lalu 1 dikali 3, gitu ya. 3 akan menghasilkan 3 kali 1, 3 kali 2, 6, 1 kali 3, 3. Yang C juga sama ya, 2 dikali 2, 2 dikali 3, menghasilkan 4 kali 6. Sehingga dapat hasil perskalaannya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini ya, hasil perskalaannya. Kita lihat. Titik A-nya ini ada di 2,3, titik B di 6,3, dan titik C-nya ada di sumbu X-nya itu. Dan kita lihat sumbu X-nya ini ada di 4 dan Y-nya di 6. Jadi ini adalah hasil. Kita lihat pengskalaan dari A, B, C, dan C. Kalau misalkan kita lihat ini ya, gitu disimbolkan dengan 2,3 tadi, 6,3 dan 4,6. Ini akan menghasilkan apa nih, garis yang abu-abu ini ya, dari hasil A, B, C ya sebelumnya. Gitu ya, ini hasil contoh dari penskalaan dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan tadi. Jelas ya? Oke? Ya, jadi ini Anda bikin seperti ini dulu, nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung bikin simulasi dari tabelnya seperti ini. Itu untuk yang scaling. Ya. Yang terakhir kita coba dengan rotasi atau pemutaran. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini kita lihat untuk metode rotasi ini atau metode rotasi ini kita bisa melihat gambar ya, di mana dikatakan titik pusatnya di sini adalah 0,0 ya. Titik pusatnya di sini adalah 0,0. Nah, kemudian di dalam titik awalnya ini ada X, Y seperti itu. Nah, yang akan dicari yaitu atau yang akan dapat di sini yaitu titik akhirnya, yaitu apa? Ya, akan diputar ya, rotasi ke sini. Ya, akan menghasilkan X aksen dan Y aksennya atau titik akhirnya. Nah, yang akan kita gunakan untuk bisa menggunakan rotasi ini adalah menggunakan rumus yang ini nantinya, yaitu menggunakan sebelumnya untuk menentukan X dan Y aksen ini menggunakan sin dan cos. Nah, titik awalnya dilihat di sini adalah yaitu X, Y. Nah, ada derajat yang digunakan di sini yaitu variabelnya adalah ini ya, derajat di sini variabelnya adalah theta kecil ya. Theta kecil, ini sebuah theta kecil, soalnya ada theta kecil dan theta besar. Tapi di sini adalah theta kecil dan nanti ada theta besar di sini ya. Nah, jadi dapat dari untuk bisa mencari rotasinya adalah dari theta kecil atau theta kecil ditambah theta besar. Untuk persamaan yang digunakan kita lihat pada metode rotasi yang pertama di sini adalah cos theta kecil. Ya, cos theta kecil di sini sama dengan X dibagi R. Kemudian di sini coba disederhanakan untuk dipindahkan untuk mencari X-nya. Ya, untuk disederhanakan untuk mencari X-nya, jadikan X yang dicari menjadi X sama dengan R dikali cos theta kecil. Lalu untuk sin-nya ya, didapat dari theta kecil sama dengan Y per R. Lalu disederhanakan untuk mencari Y-nya, jadikan Y yang akan dicari sama dengan R dikali sin theta atau theta kecil. Oke, masih ingat ya? Jadi untuk segi banyaknya dengan sin cos ini adalah di pembahasan sebelumnya yang kita bahas tentang lingkaran ya. Pada lingkaran tersebut, pada algoritma pembentukan lingkaran juga kita gunakan istilah dua metode ya, yaitu menggunakan sin dan cosinus. Sin dan cosinus ya. Ini masih ada di
sebenarnya masih ada kaitannya ya dengan yang kemarin dalam algoritma pembentukan lingkaran. Oke. Sebelum kita lihat contoh, selanjutnya kita akan coba pahami dulu persamaan yang akan digunakan pada metode rotasi. Ini ya. Jadi yang pertama dari rumus trigonometri ini diketahui bahwa x-aksen ini sama dengan r cos theta kecil, ya dalam kurung buka theta kecil ditambah theta besar, ya sama dengan r cos theta kecil cos theta besar dikurangi r sin theta kecil sin theta besar. Dan untuk y aksennya sama ya, r sin dalam kurung buka theta kecil tambah theta besar, kurung buka sama dengan r sin theta kecil cos theta besar ditambah r cos theta kecil sin theta besar. Gitu. Dengan r di sini merupakan jarak dari titik asal terhadap titik pusatnya, yaitu 0,0. Oke. Nah, sehingga diketahui nanti nilai x-nya adalah x-nya sama dengan r cos theta kecil dan y-nya adalah r sin theta kecil. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan di atas didapat nilai x aksen, dan untuk mencari x aksen dan nilai y aksennya adalah untuk y x aksen x cos theta besar dikurangi y sin theta besar, dan untuk y aksennya adalah untuk x sama dengan x sin theta besar ditambah y cos theta besar. Kita langsung ke contoh sekarang. Kita lihat dari contoh berikut di sini, ketahui titik A dia mempunyai nilai 1,1, B 3,1 dan C 2,2. Yang ditanyakan adalah rotasikan ketiga titik tersebut sebesar 90 derajat. Jadi di sini yang akan atau di sini yang terdapat ya jari-jarinya atau nilai derajatnya adalah 90 derajat. Nah, kita bisa menghitung nilai atau titik A aksennya ini berdasarkan rumus yang sudah disederhanakan tadi, begitu ya. Yang ini tadi. A aksen ini adalah sama dengan 1 dikali cos theta nilainya 90 ya, atau 1 dikali cos 90 ini adalah nilai tetanya. Lalu min 1 dikali sin theta atau 90 ya. Disederhanakan menjadi 1 dikali cos 90 ditambah 1 dikali sin 90, dan didapat langsung hasilnya adalah minus minus 1,1 ya. Minus 1,1. Begitu ya. Nah, untuk yang B aksen juga sama. Dimana titik B-nya adalah 3,1, kita langsung masukkan B aksennya sama dengan 3 dikali cos 90 dikurangi atau min 1 dikali sin 90. Sehingga didapatkan hasilnya adalah min 1,3. Untuk C aksennya 2 dikali cos 90 min 2 dikali sin 90. Dimasukkan nilainya, didapat hasilnya adalah min 2,2. Sehingga titik perputaran dari titik A, B, C, titik putar dari A, B, C di sini hasilnya yaitu untuk aksennya adalah minus 1,1, minus 1,3, dan minus 2,2. Jadi hasilnya untuk metode rotasi ini adalah A, B, C dengan titik pusatnya 0,0. Begitu ya. Jadi untuk pusatnya 0,0 ini dihasilkan oleh akhirnya adalah untuk A aksen min 1,1 ya, yang harus babu ini min 1,1. Oke, min 1 dan 1, biasanya min 1,3. Oke, dan min 2,2. Ini putar ya, jadi ke sini begitu. Dari titik A, B, C awal ini menjadi seperti ini. Oke. Itu rotasi ya. Atau penskalaan. Nah, kita lihat di sini untuk rotasi dengan titik pusatnya adalah titik sembarang. Nah, kalau tadi kan 0,0 sudah ditentukan nilainya. Nah, kalau ini dengan titik pusatnya dengan titik sembarang, yang artinya adalah titiknya ditentukan lebih dahulu dan pastinya bukan 0,0. Atau istilahnya di sini adalah
XR, YR. Nah, untuk tahapan untuk melakukan rotasi ini yaitu penskalaan dengan sembarang titik pusat dengan SR, YR ini adalah ada 3 tahap. Yang pertama adalah lakukan pergeseran sebesar min XR, min YR. Yang artinya metode ini menggunakan metode pergeseran ya, atau translasi tadi yang sebelum scaling ya, ada pergeseran. Teknik metode pergeseran atau translation. Nah, yang kedua yaitu lakukan rotasi atau penskalaan. Nah, yang akan dilakukan kita milih mau rotasi atau penskalaan. Nah, kebanyakan untuk yang tahap kedua ini lakukan kegiatan penskalaan, dilakukan penskalaan atau diperbesar ya skalanya. Yang ketiga yaitu lakukan pergeseran lagi ya, setelah di skala lalu digeserin lagi. Tapi ini nilainya berbeda dengan tahap yang pertama. Kalau yang pertama nilai pergeseran ini dilakukan secara negatif ya, dan yang tahap ketiga itu pergeseran dilakukan secara positif. Nah, maka di sini nggak muncul negatif ya, yaitu XR, dikembalikan lagi menjadi XR dan YR. Setelah tadi negatifkan, digeser, kemudian diskala dan dikembalikan lagi menjadi digeser lagi menjadi nilai yang positif. Begitu. Ini adalah visualisasinya. Dari awal seperti ini kita sudah tentukan nilai titik awalnya yaitu bukan di titik 0,0 tapi di nilai sembarang. Di sini yaitu nilainya adalah titik pusatnya atau titik sembarang titik pusatnya adalah XT, YT. Bebas di mana aja, tapi yang dicontoh di sini. Nah, melalui 3 tahapannya ini kita lakukan ya. Yang 1, 2, 3. Yang pertama ini kita lakukan tadi ya, step-step ini yaitu dilakukan translasi atau pergeseran dengan nilai negatif sehingga menjadi min XT, min YT. Tahap kedua dilakukan rotasi atau skala ya. Ya, rotasi skala XT, YT ya. Dan yang ketiga ditranslasi lagi, digeser lagi tapi nilainya positif, yaitu XT dan YT. Selanjutnya kita coba lihat contohnya. Nah, ini contoh soal. Misalkan di sini diketahui ya titik A-nya bernilai 1,1, nilai B-nya 3,1 dan nilai C-nya adalah 2,3. Yang ditanyakan di sini adalah skalakan sebesar 3,3 titik tersebut dengan menggunakan titik pusatnya 2,2. Nah, ini adalah nilai sembarangnya ya, titik pusat sembarangnya, bukan 0,0 tapi contoh ini adalah 2,2. Ya, yang pertama kita lakukan untuk menjawab ini adalah yaitu langkah pertama yaitu dilakukan pergeseran sebesar min XT, YT atau dibikin negatif. Nah, min XT YT-nya kita tahu ya, yaitu 2,2 dibikin negatif sehingga menghasilkan minus 2,2. Jadi kita masukkan nilai titik pusatnya menjadi negatif. Setelah itu kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam nilai A, B, C ini. Jadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini tahap pertama ya. Kita coba masukkan. Untuk A aksen ini adalah 1 min 2, 1 min 2 ya. 1 min 2 ya, sini ya, bukan ini ya. 1 min 2 dan 1 min 2. Gitu. Dan untuk B aksennya adalah 3. Oke, 3, 3 min 2. Min 2 sama, oke. 1 min 2. Oke, yang C-nya ini 2 min 2. Ini 3 min 2. 3 min 2 akan menghasilkan nilai ini ya. Jadi kita sudah dapatkan untuk yang tahap pertama atau langkah pertama untuk aksen B aksennya, untuk aksen adalah minus 1, 1. Untuk B aksennya 1,1, 1,-1 dan C aksennya adalah 0,1. Begitu. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke langkah kedua karena ini sudah selesai yang langkah pertama, kita masuk ke langkah kedua yaitu penskalaan. Nah, ini aksen atau bacanya apa nih? A2 aksen ya. Ini A3 aksen, nah ini A2 karena ini A2 aksen ini langkah kedua. Ya, A2 aksen ini adalah atau langkah kedua ini kita lakukan dengan penskalaan
Untuk penskalaan, operasi matematiknya adalah, masih ingat? Oke, benar ya, dengan perkalian atau dikalikan nantinya. Nilai yang terbaru tadi atau nilai aksen tadi yang ini ya, kita coba masukkan pada tahap yang kedua ini gitu. Jadi bukan lagi nilai-nilai ini yang kita masukkan, tapi nilai hasil dari tahap yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau kita tahap kedua, ya berarti pada tahap pertama yang kita masukkan nilai-nilai akhirnya. Begitu ya. Oke, sebentar, saya baterainya habis. Oke, aksennya di sini adalah menghasilkan, setelah kita masukkan yang nilai akhir tadi yang pada tahap pertama, yaitu 3,3 ya. Kita coba lihat. Kita masukkan nilai 3,3 itu nilai apanya? Ya, nilai skalanya. Ya, nilai skalanya 3,3 kita masukkan pada tahap kedua ini. Ya, kita masukkan. Oke. Nah, ini ya, sorry. Jadi ini 3,3. Jadi 3,3 ini nilai skalanya. Nah, oke. 1 min 1 dapat dari mana? Ya, ini nilai dari aksen dari tahap pertama. Gitu ya. B aksen 1, min 1. 1, min 1 yang C aksen, sorry, 2,3. Sorry, ini ya, 0,1. 0,1. Nah, tinggal dikali-kalikan lagi semua dengan nilai skalanya 3,3. Nah, ini dikali 3, 3 akan menghasilkan minus 3 untuk yang ini menghasilkan 3 minus 3, yang C aksennya adalah 0,3 dan nilai penskalan sudah didapat. Hasil dari nilai penskalan ini juga sama, akan menjadikan nilai input untuk tahap atau langkah yang ketiga, yaitu pergeseran nilai positifnya ya. Nilai positif kalau tadi yang pertama kan masih ingat ya, dilakukan negatif, yang ketiga ini dilakukan pergeseran sebesar 2,2 karena nilai positif, jadi bukan minus. Kalau yang pertama tadi minus dari titik pusatnya ini, nilai pusat asal sembarang ini, dan yang ketiga ini dilakukan pergeseran bernilai positif, maka balik lagi ke 2,2. Kita masukkan lagi ya. Dari hasil ini sama ya, 3 minus 3, 3 minus 3 ya. Lalu dimasukkan plus 2 dan masih ingat dilakukan penjumlahan ya untuk yang pergeseran. Ya, maka nilainya plus semua. Oke. Lalu yang 3, yang B3 aksen, yaitu 3 juga sama ya, kita masukkan nilai dari sini 3 minus 3 masukkan di sini ditambah 22. Yang C3 aksen 0 ditambah 2. 3 ditambah 2. Nah, ini hasil yang dapat adalah untuk A3 aksen minus 1, 1, ya, B3 aksen 5,-1 dan C3 aksen adalah 2,5. Sehingga hasil dari metode rotasi ini menggunakan titik sembarang menjadi seperti tabel di sebelah kanan, begitu, yaitu segitiga berwarna abu-abu. Hasil dari rotasi ini pada titik pusat sembarang yang tadi kita nilainya adalah 2,2, gitu ya, bukan 0,1. Nah, ini hasil yang dapatnya ya. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini, yaitu kita sudah membahas atau kita sudah pelajari bagaimana penjelasan tentang transformasi 2 dimensi dengan menggunakan metode konvensional, yaitu translation, scaling, dan rotation. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.